Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus tercinta kami, SMK Negeri 10 Semarang. Saya Muhammad Yudan Setiawan, Guru Produktif Teknik Pengelasan SMK Negeri 10 Semarang. Saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran di konsentrasi keahlian teknik pengelasan dengan judul Kolaps PSE, pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, wujudkan merdeka belajar yang menyala. Sesuai dengan situasi dan tantangan yang ada, maka kami menerapkan pembelajaran menyala. Pembelajaran menyala adalah pembelajaran menyenangkan di teknik pengelasan. Pembelajaran sosial emosional kami tanamkan untuk membentuk karakteristik siswa dan etos kerja yang tekun, pantang menyerah, dan berjiwa inovasi tinggi, sehingga lulusan kami diterima baik oleh dunia kerja dan dunia usaha. Pembelajaran berdiferensiasi yang kami laksanakan ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di konsentrasi keahlian teknik pengelasan, terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan murid yang berkompeten dan berkarakter, yaitu rendahnya minat belajar siswa, dan kurangnya kepercayaan diri untuk memasuki dunia industri dan dunia kerja atau digital sesuai dengan bidangnya. Kami, para guru di konsentrasi keahlian teknik pengelasan, perlu untuk mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Konsep pembelajaran sosial emosional kami terapkan berdasarkan kerangka kerja CASEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional KSE siswa, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE, kami tekankan pada pemahaman murid tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Lalu aksi nyata seperti apa yang kami lakukan pada pembelajaran di workshop? Kami melaksanakan PSE dengan senam bersama, peregangan dan pemanasan sebelum praktek PJBL teknik pengelasan. Guru bersama dengan siswa melakukan senam peregangan selama kurang lebih 15 menit. Budaya senam pagi tersebut kami dapatkan ketika kami melaksanakan upskilling dan reskilling magang guru di industri. Penguatan pembelajaran sosial emosional atau PSE selanjutnya adalah dengan melibatkan orang tua dalam penguatan karakter murid. Pembelajaran sosial emosional yang melibatkan kehadiran orang tua siswa bagi kami merupakan strategi efektif dalam memperkuat karakter dan moral siswa. Penerapan pembelajaran sosial emosional selanjutnya adalah dengan mengintegrasikan ke dalam modul ajar. Para guru menyusun sintak pembelajaran project based learning dengan mengintegrasikan PSE ke dalam pembelajaran. Sintak PJBL yang mengintegrasikan PSE kami susun dalam tahapan sebagai berikut. Guru memperkenalkan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa dengan menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Guru mengajarkan keterampilan sosial dasar seperti saling mendengarkan, berbagi pendapat, dan menghargai perbedaan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan proyek mereka. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek mereka. Setelah selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan merefleksikan proses yang mereka lalui. Sebagai guru, kita memfasilitasi diskusi reflektif yang tidak hanya fokus pada hasil proyek, tetapi juga pada pembelajaran emosional yang telah mereka alami. Rencana aksi kami yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode project based learning. Pada diferensiasi konten, guru menyediakan job sheet yang bervariasi berdasarkan dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, untuk materi pengelasan GMAW, Gas Metal Arch Welding, siswa yang lebih mahir dapat diberikan proyek pengelasan dengan posisi lanjut, seperti pengelasan sambungan tumpul, pelat dengan pelat, posisi vertikal. Sementara siswa yang masih berkembang, diberi pengelasan dalam posisi yang lebih mudah, sambil menunggu kesiapan siswa dari berkembang menjadi mahir. Sedangkan pada diferensiasi proses, kami lebih menekankan pada cara belajar siswa. Pada konsentrasi teknik pengelasan, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tingkat keterampilan berbeda, di mana setiap kelompok diberi tugas berbeda dalam proyek PJBL. Sebagai contoh, dalam proyek pembuatan grafting mini kanal, kelompok yang lebih mahir
bertanggung jawab pada tahap pengelasan kritis yang memerlukan keterampilan tinggi. Sedangkan kelompok pemula fokus pada persiapan material dan pengelasan dasar. Untuk diferensiasi produk, kami memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara berbeda. Dalam proyek PJBL, guru memberikan pilihan siswa untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan keterampilan mereka. Siswa yang lebih mahir akan kami minta untuk menghasilkan produk kelas yang lebih kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi. Sedangkan siswa yang masih dalam tahapan berkembang akan diberikan proyek akhir dengan spesifikasi dan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk materi pelajaran gambar teknik AutoCAD Inventor, guru mempertimbangkan minat belajar dan kesiapan belajar siswa. Guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menggambar teknik dan menggunakan perangkat lunak AutoCAD Inventor. Tugas dapat dibedakan berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Siswa yang lebih suka bekerja secara mandiri dapat diberikan proyek individu. Sementara siswa yang lebih suka berkolaborasi dapat dikelompokkan untuk menyelesaikan tugas bersama, seperti merancang gambar teknik mesin pemarut kelapa, mesin penggiling daging, bike hanger, dan lain-lain. Guru dapat mendesain tugas proyek yang relevan dengan dunia industri dan dunia kerja. Pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK di konsentrasi keahlian teknik pengelasan disesuaikan dengan kesiapan belajar yang beragam dari setiap siswa. Guru memberikan kebebasan siswa untuk mendesain produk sesuai tingkat kemahirannya dalam melakukan pengelasan. Siswa yang sudah kompeten pada pengelasan submerged arch welding atau SMAW, gas metal arch welding atau GMAW, dan gas tungsten arch welding atau GTAW, maka dapat membuat produk sesuai dengan kompetensi yang sudah dimilikinya. Sementara, siswa yang memerlukan dukungan tambahan diberikan bimbingan yang lebih intensif. Minat siswa juga diakomodasi dengan membiarkan mereka memilih proyek atau produk kreatif sesuai dengan ketertarikan mereka. Menurut saya, pembelajaran dari Pak Yunan sangat menyenangkan karena meningkatkan kepercayaan diri saya untuk terjun ke dunia kerja dalam jurusan pengelasan. Menurut saya, pembelajaran Pak Yunan juga sangat menyenangkan karena meningkatkan kreativitas dan sesuai kebutuhan belajar saya. Alhamdulillah, dari kolaborasi penerapan pembelajaran sosial emosional PSE dan pembelajaran berdiferensiasi yang menyala di teknik pengelasan, kami memperoleh prestasi berupa juara 2 Lomba Kompetensi Siswa Bidang Lomba Welding tingkat Kota Semarang tahun 2020, juara 1 Lomba Kompetensi Siswa Bidang Lomba Welding tingkat Kota Semarang tahun 2022. Juara Harapan 1 Lomba Kompetensi Siswa Bidang Lomba Welding tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Juara Harapan 3 Lomba Kompetensi Siswa Bidang Lomba Welding tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Juara Harapan 1 Mechanical Engineering Computer Aided Design Inventor tingkat Kota Semarang tahun 2024. Hajimemashite. Watashi wa Arung Pamungkasu desu. Arung to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Pembelajaran di teknik pengelasan SMK Negeri 10 sangat menyenangkan dan sangat dibutuhkan di industri Jepang. Seperti saya, contohnya saya keterima di Jepang, perusahaan Ogishi Industry. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Sebagai Kepala SMK Negeri 10 Semarang, saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Muhammad Yunan Setiawan atas inovasinya dalam pembelajaran dengan mengkolaborasikan antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensi di jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 10 Semarang. Harapan saya, inovasi pembelajaran ini mampu memberikan kemampuan kompetensi secara hard skill dan soft skill pada anak memasuki dunia kerja.